Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Ini saya habis selesai yasinan ya Bunda, karena setiap hari Kamis saya ada kegiatan yasinan di masjid ya Bunda. Nah ini habis saya selesai yasinan, saya mau beres-beres dapur Bunda, dan mau cuci piring terus masak nasi juga. Terus saya tadi nyuci bajunya sorean Bunda, karena baju yang kemarin masih belum kering, jadi saya cuci sorean aja lah. Sambil saya beraktivitas, saya mau sharing-sharing sedikit ya Bunda tentang makna hidup sederhana dan manfaatnya dalam kehidupan ya. Banyak orang merasa dirinya itu memiliki hidup yang lebih kompleks ya. Banyak orang juga merasa bahwa ada tuntutan dari masyarakat atau tren yang berkembang bahwa ia harus membeli atau memiliki sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan dalam hidupnya. Di momen ini beberapa orang akan mulai berpikir tentang hidup sederhana. Gaya hidup sederhana sebenarnya sudah sering kita baca dan dengar melalui buku-buku yang kita baca, televisi, YouTube, dan lain sebagainya ya Bunda. Di dalamnya kita mendapatkan berbagai macam penjelasan tentang makna hidup sederhana. Tapi sadar atau tidak, anjuran untuk hidup sederhana sebenarnya ini sudah ada dalam zaman dahulu kala ya Bunda. Para tokoh agama seperti Nabi Muhammad hingga mungkin agama-agama yang lain ya Bunda sudah menganjurkan umatnya untuk menjalankan hidup secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Menjalani hidup sederhana bisa menjadi gaya hidup yang baik untuk diterapkan. Tapi sebelum menjalani kehidupan yang sederhana, Anda juga harus tahu apa makna hidup sederhana yang sebenarnya agar tidak salah paham ya dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Bunda mencari tentang makna hidup sederhana, Bunda mungkin akan menemukan banyak penjelasan berbeda dari berbagai sumber ya Bunda. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa makna hidup sederhana bukan berarti Bunda harus hidup dengan keterbatasan atau kemiskinan ya Bunda. Jadi hidup sederhana itu bukan kita tidak punya apa-apa ya Bunda. Justru hidup sederhana itu ketika kita dihadapkan dengan kehidupan yang mungkin kita sudah mapan, kita sudah punya segalanya, tapi kita menjalankannya hidup dengan apa adanya yang sederhana saja, tidak berlebihan dan tidak glamor begitu Bunda. Jadi tidak harus kita tidak mempunyai apa-apa baru dikatakan sederhana ya Bunda. Untuk memaknai hidup sederhana itu adalah pola pikir kita, pola cara kita untuk hidup ya. Kita harus sederhana dengan penampilan, dengan pola pikir. Pokoknya dalam kehidupan sehari-hari kita sederhana, walaupun kita sudah punya segalanya, kita tetap dengan meyakini hidup sederhana itu jauh lebih baik ya Bunda. Walaupun kita sudah punya segalanya ya, tetap terapkan hidup sederhana. Makna hidup sederhana itu bukan gaya hidup yang ketat ya, yang diikuti semua orang dengan cara yang sama. Makna hidup sederhana itu adalah tentang menemukan keindahan dari apa yang kita dapatkan dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Makna hidup sederhana adalah tentang menghargai hal-hal yang membuat kita itu bahagia, tidak mengejar simbol status atau harapan masyarakat yang mungkin kita pengen dilihat lebih kayak gitu ya Bunda. Kehidupan yang sederhana juga akan membantu menjaga keharmonisan hubungan kita, karena saat kita menyingkirkan hal-hal yang dapat menghabiskan waktu dan menyebabkan stres, kita memberikan ruang bagi mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian dari kita. Jadi kita itu nggak terlalu fokus pada diri kita sendiri ya, dengan mengumbar semua apa yang kita miliki ya Bunda. Justru malah kita itu memperhatikan
di orang-orang sekeliling kita ya, bagaimana kita bersosialisasi masuk ke dalam lingkungan tersebut agar mereka juga bisa menerima kita juga bisa masuk dalam kehidupan mereka ya. Jangan sampai ada kesenjangan sosial. Kemudian pentingnya hidup sederhana. Kehidupan yang lebih sederhana tidak berantakan dan penuh pikiran memiliki manfaat yang tidak terukur bagi kesehatan ya. Bunda jadi tidak mudah stres dan terlalu kalau bahasanya itu diet sederhana kayak gitu. Kita dikekang dengan segala macam yang membuat kita tidak nyaman gitu ya Bunda. Ini membantu menurunkan tekanan darah tinggi agar kita itu lebih tenang ya Bunda, tidur lebih baik dan menurunkan resiko serangan jantung tentunya. Karena prioritasnya juga makan apa adanya ya, yang penting bernutrisi gitu, tidak berlebihan dan makan juga sederhana ya Bunda, nggak terlalu yang mewah. Kita itu makan yang memang benar-benar kita butuhkan, kita nutrisinya juga tercukupi, tidak harus makan di luar ya, makan di rumah juga bisa gitu kan, santai gitu, hidupnya itu santai Bunda, tidak harus mengikuti tren-tren orang lain gitu, harus makan di luar bersama teman-teman, hangout, nongkrong kayak gitu. Yang ada malahan pusing kayak gitu Bunda. Saya nggak suka kalau nggak tahu ya Bunda, mungkin di luaran sana mungkin banyak orang-orang yang masih senang dengan rutinitas seperti itu ya, tapi kalau saya nggak tahu kenapa Bunda, saya lebih nyaman makan bersama keluarga. Kalaupun makan di luar ya bersama suami dan anak kayak gitu. Yang saya prioritaskan ada keluarga dan kebutuhan nutrisi yang kita dapat dari makanan yang kita makan setiap hari itu tercukupi. Sudah itu saja, tidak perlu kita makan mewah-mewah. Kemudian saat Bunda menghilangkan kesibukan dari jadwal yang mungkin sangat padat, keseimbangan kehidupan kerja mungkin ya, yang bagi yang kerja akan meningkatkan dan Bunda mendapatkan lebih banyak waktu untuk berkualitas dengan teman dan keluarga yang berharga tentunya. Hubungan membaik ketika kita memprioritaskan orang-orang yang penting bagi hidup kita ya, karena hidup sederhana itu sangat banyak membuat kita itu banyak bertemu dengan orang-orang yang baik ya, tentunya satu frekuensi dan hidup apa adanya ya Bunda, tidak terlalu memikirkan dengan siapa kita berteman, dengan orang yang seperti apa kita berteman begitu Bunda. Kemudian makna hidup sederhana juga bisa berarti peningkatan kemandirian finansial. Tidak ada lagi tekanan untuk membeli misalnya gadget baru ya, atau mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak ada lagi hal-hal tidak berguna yang sering dianggap sebagai mood booster kita. Jadi kita nggak perlu mengikuti tren ya, yang sekarang lagi ngetren apa, misalnya gadget baru atau tas baru dan lain sebagainya ya Bunda. Sudah tidak memikirkan hal seperti itu lagi kalau kita benar-benar memaknai hidup sederhana. Kita tahu makna hidup sederhana itu seperti apa ya. Kita mampu beli dengan uang kita, beli gadget baru, beli misalnya baju yang brand baru, terbaru, termahal, terus mobil tercanggih. Mungkin kita mampu Bunda, tapi karena kita sudah menerapkan hidup sederhana, jadi kita pakainya itu ya yang apa adanya aja, yang semampunya kita aja. Istilahnya itu yang sederhana saja. Mampu untuk membeli semuanya itu, tapi itu tidak tertarik bagi orang yang sudah menerapkan gaya hidup sederhana. Karena kita itu membeli barang itu ya sesuai dengan fungsinya saja. Kalau harga misalnya HP yang harga 2 jutaan aja sudah kita bisa pakai bagus, kenapa kita harus beli harga yang 25 juta gitu kan? Untuk apa coba? Memang kualitasnya mungkin jauh ya, tapi
Buat apa sih kita beli HP sampai 25 juta? Fungsinya sama aja, untuk berkomunikasi, bukan ajang untuk pamer-pameran ya Bunda. Itulah kenapa kita memaknai hidup sederhana itu bukan berarti kita itu harus tidak punya apa-apa ya Bunda. Kita mampu beli mengikuti tren yang sekarang misalnya kayak gitu ya Bunda. Tapi kalau orang yang sudah menerapkan gaya hidup sederhana, kita itu pikirannya panjang Bunda. Buat apa beli barang-barang yang mewah, yang mahal? Untuk apa? Hanya untuk pamer-pamer saja, ajang gengsi-gengsian aja. Percuma Bunda. Buat apa kita menghabiskan banyak uang ya? Jadi hidup sederhana itu maknanya luas ya Bunda. Kalau kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu manfaatnya sangat banyak sekali Bunda. Nah itu makna hidup sederhana dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita bisa mengerem semua apa yang seharusnya kita tidak beli, kita jadi bisa mengerem kita tidak terlalu untuk ikuti tren masa kini, mengikuti gaya hidup masa kini. Jadi kita bisa mengeremnya dengan cara hidup sederhana ya Bunda. Jadi saya tekankan lagi, hidup sederhana itu bukan berarti kita itu tidak punya apa-apa ya Bunda. Kita bisa membeli semua yang kita inginkan, mungkin mengikuti tren bisa. Cuma karena kita sudah menerapkan hidup sederhana, kita itu lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Kita lebih memilih fungsinya daripada untuk gaya hidupnya gitu. Jadi bunda-bunda itu harus paham ya, hidup sederhana itu seperti apa, dan banyak sekali makna yang luas sekali yang bisa kita pelajari ya. Makanya kita sering sharing-sharing kayak gini biar kita itu tahu hidup sederhana itu bukan berarti kita itu tidak punya apa-apa baru dikatakan hidup sederhana ya. Justru ketika kita punya segalanya, kita masih menerapkan hidup sederhana, itu paling yang hebat sekali ya Bunda, yang harus kita pegang dan kita itu jalankan dalam kehidupan kita ya Bunda. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi bunda-bunda yang dimanapun berada ya Bunda. Kita jangan ragu-ragu untuk hidup sederhana ya Bunda, karena hidup sederhana itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita sampai kita tua nanti ya Bunda. Dan ajarkan ini kepada anak-anak kita. Jangan hidup hedon, jangan hidup glamor, jangan hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya walaupun kita mampu. Begitu ya Bunda. Terima kasih Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi dan sharing-sharing saya semoga bisa Bunda ambil sisi positifnya ya Bunda agar bermanfaat. Semoga video saya selalu membuat Bunda itu termotivasi untuk hidup lebih baik lagi ya Bunda. Terima kasih, tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.